Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Wahyu, masih dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyumas. Baik, di part yang kedua ini, anak-anak, kita akan meneruskan ya pembahasan materi kita masih di bab 2, yaitu mengenai interaksi makhluk hidup ya atau ekosistem. Nah, pada part yang pertama kemarin kita sudah belajar mengenai satuan-satuan atau tingkatan-tingkatan dalam ekosistem. Nah, di tayangan ini kita akan belajar tentang apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, di tayangan ini, Bu Wahyu akan membimbing kalian untuk memahami mengenai komponen-komponen yang menyusun sebuah ekosistem. Harapannya nanti kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen dalam ekosistem tersebut. Yuk kita mulai saja ya. Oke, komponen ekosistem. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu ekosistem ya. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang menyusun sebuah ekosistem. Nah, dari pengertian itu, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa komponen yang menyusun ekosistem itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, sudah bisa kalian saksikan, kita baca bersama-sama ya, bahwasanya suatu ekosistem itu tersusun dari komponen biotik ya atau hidup dan komponen abiotik atau yang tidak hidup. Kedua komponen ini saling berinteraksi dan akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kita lihat gambarnya terlebih dahulu anak-anak ya. Di sini ada sebuah gambar kalau kalian perhatikan. Ada abiotic components abiotik. Ini nanti ada sun atau matahari ya. Kemudian di sini nanti akan mengakibatkan yang namanya aliran energi. Nah, kemudian di sebelah kanan ada komponen biotik. Di sini ada producers atau produsen ya. Kemudian ada consumers atau konsumen dan decomposer. Nah, kita akan belajar lebih jauh mengenai kedua komponen tersebut. Yuk kita pelajari bersama-sama. Oke. Nah, yang pertama adalah komponen biotik. Biotik, bio itu artinya hidup. Ya, jadi komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup atau organisme yang ada di sebuah ekosistem. Ya, mudah dihafalkan kalau komponen biotik pokoknya semua makhluk hidup yang hidup ya di dalam sebuah ekosistem. Berdasarkan peranannya, organisme atau makhluk hidup ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama produsen, kemudian yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Nah, kita akan pelajari lebih jauh ya mengenai ketiga macam organisme tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, adalah produsen. Anak-anak, produsen itu adalah organisme atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan zat makanan organik dari zat anorganik. Jadi bahasa gampangannya adalah produsen itu organisme yang bisa membuat makanan sendiri.
Ya, organisme yang semacam ini disebut sebagai organisme autotrof. Auto itu sendiri, trof itu makanan. Jadi dia bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah semua tumbuhan hijau yang memiliki klorofil. Mereka memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah zat anorganik yang terdiri dari karbon dioksida dan air menjadi zat organik, yaitu karbohidrat. Ya, nantinya itulah yang menjadi makanan mereka sendiri dan bisa dimakan juga oleh organisme yang lain. Nah, proses pengubahan zat anorganik menjadi zat organik ya dalam tubuh tumbuhan ini disebut sebagai proses fotosintesis. Oke, kita lihat bersama-sama reaksi fotosintesis ya. Kalian harus paham reaksi fotosintesis ini. Kalau perlu kalian hafalkan ya. Reaksinya mudah sekali di sini karena fotosintesis itu bahan utamanya adalah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida itu adalah CO2, kemudian air H2O. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang mereka miliki ya, maka zat ini karbon dioksida dan air akan dimasak, diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Ya, rumus kimianya adalah C6H12O6 itu karbohidrat, kemudian oksigen adalah O2. Yo, harus hafal ya reaksi fotosintesis itu. Baik, kita kembali lagi. Nah, kemudian kita akan lihat yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ini adalah organisme yang dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, dia memperoleh makanan dengan cara memakan organisme lain. Organisme yang dimakan ini dapat berupa tumbuhan, hewan, atau sisa-sisa organisme. Maka disebut organisme heterotrof. Hetero itu lain, trof itu makanan. Jadi konsumen itu adalah organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain. Ya, karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri, tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, macam-macam konsumen ini anak-anak ada 5 macam kalau kalian lihat ya. Yang pertama adalah herbivora, pemakan tumbuhan. Herbivora itu adalah organisme yang memakan tumbuhan. Di rantai makanan dia nanti akan menempati posisi sebagai konsumen tingkat pertama atau konsumen primer. Contohnya apa? Ayo kalau herbivora banyak ya yang makanannya tumbuhan, yang makanannya rumput. Nah, contohnya apa? Ya, biasanya kalau kalian perhatikan ada ulat. Ya, kemudian misalnya belalang, gitu ya. Atau mungkin seperti sapi, ya itu juga herbivora karena makanannya adalah tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah karnivora. Karnivora ini pengertiannya adalah pemakan herbivora atau hewan yang lain, hewan pemakan daging. Kemudian ada omnivora, dia pemakan segala ya, tumbuhan ya makan, hewan ya dimakan juga. Kemudian ada scavenger, itu adalah pemakan bangkai hewan yang masih utuh, dan detritivor, yaitu pemakan sisa organisme yang telah mati. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya pengurai atau dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah organisme yang mampu menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati menjadi bahan anorganik. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur ini memang tugasnya untuk menguraikan sisa-sisa tubuh hewan maupun tumbuhan yang telah mati, diuraikan nanti menjadi bahan anorganik yang akan tersimpan di dalam tanah. Nantinya bahan-bahan anorganik itu juga akan diserap lagi, dibutuhkan lagi oleh makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan ya,
yang digunakan untuk proses pertumbuhannya. Jadi di alam semesta ini, di bumi ini ya semuanya merupakan sebuah siklus atau aliran energi yang sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sehingga menjadi keseimbangan yang sempurna. Baik, kita lanjutkan sekarang ke komponen abiotik. Yuk. Nah, komponen abiotik, anak-anak. Oke, di sini ada gambar, kalian lihat dulu abiotik atau non-living things ya. Nah, di dalam sebuah ekosistem itu komponen abiotik. Abiotik itu berarti lawannya biotik ya. Kalau biotik itu adalah semua makhluk hidup yang hidup, kalau abiotik, A itu artinya tidak. Berarti komponen-komponen yang tidak hidup. Yang utama adalah air, kemudian tanah, udara, dan cahaya matahari. Next. Oke, satu persatu. Air. Semua sudah tahu bahwasanya air itu sangat penting bagi kehidupan karena hampir 85% penyusun tubuh makhluk hidup adalah air. Fungsinya kalau bagi manusia air itu sebagai pelarut, kemudian untuk membuang limbah, mengatur suhu dan juga mengatur reaksi metabolisme. Air itu juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Tadi karena dia merupakan bahan utama dalam proses fotosintesis. Semua makhluk hidup memerlukan air. Ya. Nah, kemudian komponen abiotik yang berikutnya adalah tanah. Tanah ini diperlukan oleh organisme sebagai tempat tumbuh, terutama bagi tanaman ya, serta tempat berpijak, tempat tinggalnya semua makhluk hidup. Nah, dari tanah pula tumbuhan ini nanti akan memperoleh bahan-bahan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama untuk proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Nah, kemudian yang ketiga, udara. Faktor abiotik yang terkait dengan udara, anak-anak, ya antara lain kelembapan, kemudian suhu udara, curah hujan, dan kandungan udara. Nah, suhu ini juga merupakan faktor yang penting ya bagi proses kelangsungan hidup suatu organisme. Yang keempat, cahaya matahari atau the sunlight ya. Cahaya matahari ini anak-anak merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Tumbuhan ini yang paling membutuhkan cahaya matahari untuk melaksanakan proses apa tadi? Ya, fotosintesis. Selain sebagai sumber energi, cahaya matahari juga berperan dalam mengatur tingkah laku organisme. Cahaya matahari ini juga dapat menghancurkan ya atau melakukan batuan-batuan sehingga memungkinkan organisme memanfaatkan mineral-mineral hasil pelapukan batuan tersebut. Oke, itu adalah komponen abiotik yang menyusun sebuah ekosistem. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, di dalam sebuah ekosistem ini komponen biotik dan komponen abiotik akan saling berinteraksi, akan saling berhubungan, timbal balik, ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tadi benda-benda yang tidak hidup. Contohnya misalnya apa? Seperti tadi ya, makhluk hidup itu sangat memerlukan air, memerlukan juga tanah sebagai tempat tinggal, juga memerlukan cahaya matahari, jadi semuanya saling berinteraksi ya. Nanti akan membentuk sebuah ekosistem yang berada dalam sebuah keseimbangan. Kalau ekosistemnya seimbang, maka kehidupan di bumi ini juga akan berjalan dengan lancar, kemudian
semua proses dan aliran-aliran energi juga akan seimbang. Nah, untuk aliran energi, kemudian saling ketergantungan antar makhluk hidup nanti akan kita bahas di part berikutnya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Nanti kita akan teruskan di diskusi dalam grup pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, stay tune terus di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.